Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni dengan NIM 222.060 dari ruangan Aperik 2. Baiklah, saya akan menjelaskan hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertama, pengertian hambatan. Pengertian hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2022, hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Selanjutnya, hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan hal kegiatan seringkali ada beberapa yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami seseorang dalam belajar. Menurut Rohman Natawijaya dalam Sutrianto 2009, hambatan adalah suatu hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasikan pada saat proses berlangsung. Selanjutnya, pengertian perencanaan. Menurut Robbins dan Coulter yang dikutip dari buku Pengantar Manajemen oleh Ernie Trisnawati, perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi. Setelah itu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, lalu terakhir merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga mencapai target. Selanjutnya, menurut Hadari Nawawi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Selanjutnya, pengertian pembangunan. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang menentukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi, politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Selanjutnya, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan, usaha pertumbuhan atau perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara, serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, menurut Syagian 2005. Selanjutnya, pengertian daerah. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona area yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Faktor penghambat pembangunan. Pertama, gejolak sara. Adanya perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan gejolak sara yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Kedua, produktivitas penduduk rendah. Tertinggalnya Indonesia di bidang produktivitas yang masih rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, yang membuat sumber daya manusia cenderung menjadi beban yang menghambat laju pertumbuhan Indonesia. Ketiga, kesenjangan sosial. Kesenjangan pemerataan pendapat, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, kesenjangan pembangunan antar daerah menyebabkan kecemburuan sosial. Selanjutnya, persaingan dan proteksi negara lain. Persaingan dan proteksi negara lain dalam bidang perdagangan. Persaingan semakin erat ketat serta tindakan proteksi negara lain merupakan hambatan pengembangan ekspor Indonesia. Kekurangan modal dan teknologi juga menjadi
Kekurangan modal dan teknologi juga menjadi pemicu penghambatnya persaingan perdagangan secara internasional. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya masih rendah dan masih banyak ditemui penduduk yang belum bisa membaca dan menulis. Selanjutnya hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Itu hambatan ekstrim. Kedua, lembaga pelaksanaan jarang yang mandiri. Ketiga, waktu dan sumber daya. Keempat, jarang ada satu organisasi yang sempurna proses perencanaan program atau kegiatan terpisah dari penganggaran. Kelima, kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Terakhir, jarang ada kesepakatan yang umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara pencapainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.